Permadi Arya, salah seorang pegiat media sosial pendukung Prabowo, mendadak menghilang dari dunia media sosial. Biasanya rajin posting konten-konten sangat heboh. Tapi tiba-tiba menghilang tidak posting konten lagi. Hal ini membuat heran para pegiat media sosial lainnya, hingga dipertanyakan oleh Denny Siregar dalam akun Instagramnya. Wah, wah, Tidak diketahui jelas, kenapa Permadi Arya yang juga akrab dipanggil Abu Janda itu, tidak pernah posting konten lagi. Yang pasti, beberapa hari sebelumnya, Permadi Arya telah menuduh sejumlah pegiat medsos sebagai penyebar hoaks, termasuk Rudy Kamri dan Aoki Vera. Seperti ini wajah pegiat medsos yang dituduh sebagai penyebar hoaks. Belakangan, tuduhan Permadi Arya mendapat tanggapan balik sangat keras dari Aoki Vera. Tuduhan Permadi Arya dibantah dengan tegas oleh pegiat medsos yang tinggal di Jepang tersebut. Urusan cekek dan tabok itu memang sebetulnya dikasih tahu suruh diam-diam karena ini merupakan aib dalam sebuah kabinet. Tapi udah terlanjur mencuat kemana-mana. Tapi ada sesuatu yang, mohon maaf ya, kalau terus dibilang penyebar hoax dan gitu segala macam, itu namanya udah nge-framing kelewatan, kayak orang ngelempar kotoran ke dia pelakunya, selama ini pelakunya mereka, terus lempar ke orang gitu. Itu yang gue nggak terima. Satu di situ. Anehnya, sebelum menuduh Aoki Vera sebagai penebar hoax, Permadi Arya pernah membujuk Aoki Vera agar bersedia bergabung mendukung Prabowo. Bujukan serupa juga dilakukan kepada pegiat medsos lainnya. Perlu teman-teman tahu, bulan Mei tahun kemarin, gue pernah ngobrol sama Mas Permadi. Dia bilang pada waktu itu, Fer, ngapain sih lo masih belain aja Jokowi? Orang udah pada capek belain Jokowi, nggak ada yang mau, nggak dapat apa-apa. Udah pada capek buat NKRI pada waktu itu. Tapi gue it's gue, dia it's dia, urusan dia sama urusan gue beda ceritanya. Dia tawarin gue untuk gabung sama dia, tawarkan sejumlah uang untuk per video, tapi gue tolak. Kemudian tawarkan posisi, gue udah di ring 1 nih, lo mau jadi komisaris di mana? Gue bisa bantu atur. Gue bilang gue nggak ada minat kembali ke sana karena gue akan di sini bersama anak dan cucu gue sampai akhir hayat. Terus dia bilang, ya udah lo kalau nggak mau kesini, lo mau posisi apa di KBRI atau di KJRI? Lebih ketawa lagi gue sadar diri gue ini siapa. Buat kerja di KBRI ataupun KJRI itu orang-orang dari kementerian, Atase, Kemenlu, Kemendak, dan kementerian-kementerian lainnya yang berurusan dengan ada hubungan bilateralnya antara Jepang dan Indonesia. Dan kalaupun bisa paling jadi staf lokal, tapi bukan tipe saya kerja dari pagi sampai sore di kantor atau apapun itu judulnya. Ya gue lebih seneng kerja kayak gini, enjoy ngurusin tenaga kerja dari Indonesia untuk bisa kerja di sini. Jadi tour guide, gue ngerjainnya happy, walaupun capek, tapi gue happy gitu. Jadi setelah gue tolak semuanya itu, dia sempat sebut satu nama sih. Lu kenal cewek ini nggak yang di dadanya ada tato Garuda? Dia bilang gitu. Dia sekarang buzzer gue. Maaf, nggak tertarik. Dah sampai di situ ya. Yang jelas dia mengatakan udah capek, ngapain belain Jokowi, nggak dapat apa-apa. Dan dia sakit hati karena waktu kena kasus penistaan agama nggak dibelain sama pihaknya Jokowi, yang bela dia dari Partai Gerindra yang sekarang jadi wakil ketua MPR. Oke? DPR, bukan MPR ya, DPR.
Dah selesai sampai di situ. Kejadian ini mencuat. Gue naikin. Memang berupa ledekan sengaja. Udah terlanjur buar rame, ya ikut aja gitu kan. Kemudian dibilang, bikin video ini penyebar fitnah dan gini-gini. No, bagi gue. Mana kalau ada Permadi naik sini ke atas sama gue. Ngobrol kita. Nggak ada orang yang nggak nongol. Atau nonton pakai akun lain. Selain mengungkap jejak Permadi Arya yang bisa kebal hukum dari ancaman pidana kasus penistaan agama, Aoki Vera juga mengungkap jalur rekrutmen para pegiat medsos dan aktivis untuk mendukung Prabowo. Bahkan, Aoki Vera mengunggah video berisi suara percakapan Permadi Arya saat membujuk pegiat medsos untuk mendukung Prabowo. Jalur masuknya Budiman Sujatmiko pun dibeberkan sangat jelas. Mas Budiman itu ketemu Bapak di Tenteng Pak Hasim, Cak. Kalau aku sih nggak rekomen pengen lewat jalur Pak Hasim, mendingan pengen pakai jalur aku aja. Aku tenteng ketemu Bang Dasko, ketua Bapilu. Jadi kita jalurnya jalur influencer. Udah dengar video yang tadi? Kalau masuk ke seberang lewat jalur gembel politik Noel, duitnya dari Hasim. Kalau masuk lewat Permadi, duitnya dari Dasko. Siapa yang kalau Permadi bilang orang yang menjamin dia untuk bisa bebas keluar dari penjara pada saat Permadi Arya kena kasus penistaan agama. Dia sendiri loh yang cerita. Awas, tadi bilang hoax lagi. Dari masa pandemi kemarin, Permadi udah kasak-kusuk kesana sini, pepet semua influencer untuk diajak ke seberang. Karena dia harus balas budi dengan orang yang sudah membebaskan dia keluar dari penjara. Masih ingat waktu ulang tahun Kiki, kaget loh gue pas Vikolan ada lu di situ. Gue tanya, ngapain dia di situ? Jawabannya pada saat itu lagi mepet Habib Kribo untuk ditarik ke seberang. Masih ingat nggak?